Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhawati, bapak ibu jamaah Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita lanjut kembali kajian yang insya Allah tema yang akan kita pelajari malam hari ini terkait tentang akhlak yang mulia. Sebelum kita melanjutkan atau kita menyampaikan tema yang akan kita sampaikan malam hari ini, yang akan kita pelajari bareng-bareng pada malam hari ini, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada DKM Masjid Baitur Rahim, terutama kepada jamaah semua, wabil khusus kepada Pak Damsuki. Berapa kali saya sering absen di setiap kajian malam Senin. Saya sebenarnya malu kalau Pak Damsuki yang WA ini, ya Allah, izin lagi. Ini ustadz dongeng niat pora iki. Sing keset jebule ustadz. Ya ala kulli hal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang terkadang hari Ahad itu digunakan untuk libur keluarga dan terkadang juga ada hal-hal yang memang qadarullah tidak bisa bertemu dan bersua dengan Bapak Ibu sekalian. Tidak apa-apa, ada istilah orang Arab mengatakan kathratul misas tudhibul ihsas. Seringnya serabungan itu malah bikin gak kangen. Kathratul misas tudhibul ihsas.
Seringnya ketemu, seringnya serawungan itu malah bikin kurang greget kalau ketemu. Jadi kalau tiap 2 pekan ketemu terus, akhirnya mbok pilih jenengan bosen temu saya. Akhirnya ya mungkin dengan adanya kosong, sering kosong, akhirnya tambah bosen sama saya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, ala kulli hal saya mohon maaf apabila di pertemuan-pertemuan yang lalu saya sering izin ataupun sering kosong di kajian setiap Ahad malam Senin. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang akan kita bahas seperti yang barusan saya sampaikan berkaitan tentang masalah al-akhlak, berkaitan tentang masalah adab, berkaitan tentang masalah attitude, ya, budi pekerti, tata krama, dan macam-macamnya. Masya Allah, komplit sudah. Kita semua ini mungkin semangat datang ke tempat masjid, berbagai macam masjid. Hari ini di Baitur Rahim, besok di mana? Sekitar sini, Wangandowo, ya Wangandowo. Nanti hari apa? Di mana lagi? Di Kaliwadas mungkin. Kemudian mungkin hari apa lagi? Di Mu'adz bin Jabal. Semangat kita datang pengajian. Tapi ada satu ungkapan para ulama, mereka mengatakan sebuah kaidah penting yang perlu kita sadari, perlu kita pahami, perlu kita praktekkan. Bisa jadi kita ngaji cukup lama, kita ngaji melalang buana kesana kesini untuk menuntut ilmu, tapi ternyata tidak dapat ilmu apa-apa kecuali mungkin sedikit, bahkan mungkin bisa jadi nggak dapat apa-apa. Maka ingat kaidah ini. Hal ini disampaikan oleh para ulama, disebutkan oleh Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, bil adab tafhamul ilma, bil adab tafhamul ilma. Dengan adablah kamu baru bisa paham ilmu. Dengan akhlaklah kamu bisa baru dapat ilmu. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau kajiannya, pengajian beliau ini yang hadir ratusan ribu, saya lupa tepatnya, tapi sepertiga saja yang nyatet ilmu yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sisanya ngelihat bagaimana adabnya Imam Ahmad, mengambil faidah dari bagaimana Imam Ahmad menyampaikan ilmu, bagaimana adab akhlak yang ditunjukkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, nahnu ila kathirin minal adab ahwaj minna ila kathirin minal ilmi, atau kama qala rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kami ini yang bilang Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i bilang seperti itu, lah apalagi saya dan panjenengan, kami lebih butuh belajar banyak adab melebihi, atau lebih butuh banyak adab melebihi banyaknya ilmu, atau kama qala rahimahullahu ta'ala. Banyak mungkin kita hafal ilmu luar biasa, hafal hadis yang banyak, melanglang buana datang pengajian, tapi ternyata untuk punya adab yang baik, sekedar senyum kepada saudara saja susahnya minta ampun. Sudah ngaji, ngerasa sudah ngaji, pakaiannya sudah berbeda, mungkin sudah pakainya jubah terus, lupa songkoknya, lupa sarungnya, lupa batiknya, pokoknya jubah terus.
Pak turu jubahan, ya gak nyalahin jubahnya ndak. Cuman akhirnya sudah seling pelaji macem-macem kesana kesini, tapi ternyata untuk sekedar senyum sama orang lain yang mungkin masih pakai celana jin dan celana jembet tinggu Pak. Nah, celana jin aja, waduh senyumnya susah, abus, wajahnya apa namanya angker, serem. Ibu-ibu yang sudah mulai pakai baju hitam-hitam dari bawah sampai atas hitam semuanya, alhamdulillah. Yang tadinya mungkin masih terbuka, tapi cukup bajunya aja yang hitam, wajahnya jangan ikut kusam, mudah senyum sama orang. Saya banyak didatangi sama orang, Ustaz saya nggak mau ke masjid itu lagi Ustaz. Loh kenapa? Orangnya ngeri, orang tahu guyu. Aku nih duduk nih pengajian, nggak ada yang nyalami saya, nggak ada yang apa bahasanya say hi ya. Say hi itu sekedar monggo ibu, gerone pundi, rumahnya mana, alhamdulillah ikut pengajian, ada pengajian di sini setiap hari ini, setiap hari ini. Harusnya kan seperti itu Ustaz. Tapi saya datang ke masjid itu orangnya hitam-hitam pakainya, ternyata wajahnya juga sama-sama hitam Ustaz. Ngeri. Saya kapok mau datang ke masjid itu lagi. Akhirnya enggak datang ke masjid. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka semoga pada kesempatan singkat ini harusnya semakin kita banyak ngaji, harusnya semakin kita banyak menuntut ilmu, harusnya akhlak kita juga akan tentunya semakin baik. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu, jamaah pengajian Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati oleh Allah. Sebelum saya sebutkan 4 pilar hadis yang berkaitan tentang akhlak mulia, saya ingin sedikit sebutkan beberapa hal urgensi akhlak yang mulia, pentingnya akhlak yang mulia. Saya ambil pembahasan ini dari sebuah buku yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr rahimahullah ta'ala. Judulnya adalah Ahadithul Akhlaq, hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak yang mulia. Di sini di mukaddimah ada tulisan cukup bagus yang kemudian insya Allah malam hari ini saya akan sedikit menyampaikan untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk saya dan juga bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau pernah mengatakan, ad-din kulluhu khuluq. Agama Islam ini semuanya akhlak. Agama Islam ini semuanya masalah akhlak. Dari A sampai Z semuanya bicara masalah akhlak. Semua sisi syariat agama Islam kalau dikerucutkan mengarah kepada akhlak. Baik itu akhlak kepada Allah, baik itu akhlak kepada Nabi, baik itu akhlak kepada Al-Quran, baik itu akhlak kepada tumbuhan. Jazakumullah khair. Baik itu akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada keluarga, dan seterusnya. Sehingga agama ini semuanya bicaranya masalah apa tadi? Akhlak. Nah ini poin pertama. Dan poin kedua kata beliau rahimahullahu ta'ala, faman zada alaika fil khuluq zada alaika fid din. Maka semakin luhur akhlakmu, semakin baik apa kira-kira? Agamamu. Karena agama itu isinya masalah akhlak, berarti semakin baik akhlakmu, semakin baik agamamu. Jadi agama itu menimbulkan, tercermin pada akhlak seorang yang baik.
Kita ngaji masjid luar biasa, seperti yang tadi saya sampaikan, melanglang buana luar biasa. Ngaji di sana, di sini, macam-macam. Belajar hadis, belajar fiqih, belajar akidah, belajar tauhid, masya Allah. Lihat ini Nabi Muhammad SAW, beliau menjadikan iman itu punya kesinambungan dengan akhlak. Beliau SAW tidak memisahkan, dan ini senada dengan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya agama itu isinya akhlak semua. Jadi kalau akhlaknya semakin baik, berarti otomatis itu menandakan agamanya juga semakin baik. Rasul alaihi salatu wassalam, beliau pernah menyampaikan, sesungguhnya akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya. Kan tadi saya sampaikan, semakin baik akhlaknya, semakin baik agamanya. Semakin baik akhlaknya, semakin baik imannya. Ini sampaikan Ibnul Qayyim, dan ini senada seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya. Siapa mereka? Ahsanuhum khuluqan, mereka orang yang paling baik apanya? Akhlaknya. Berarti semakin kuat tauhidnya, harusnya semakin baik akhlaknya. Semakin bagus imannya kepada Allah, berarti semakin baik akhlaknya. Kita belajar, ada mungkin kalau kita belajar tauhid, insya Allah nggak akan lepas dari sebuah kitab yang cukup familiar karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Kitabut Tauhid. Harusnya kita belajar Kitabut Tauhid habis, harusnya menjadikan kita lebih sempurna imannya, dan otomatis buahnya adalah menjadikan akhlak kita semakin baik, karena nggak bisa dipisahkan antara tauhid, antara iman dengan akhlak yang mulia. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis beliau menceritakan tentang istimewanya akhlak yang mulia. Saya ingin sampaikan untuk mempermudah pembahasan dan untuk menyingkat waktu. Si A itu sregep sholat malam dan sregep puasa. Mengi sholat tahajud, awane poso. Ini jarang-jarang. Orang kadang dibukakan oleh Allah sregep sholat tahajud, tapi nek poso antep. Ora bisa. Nek poso aku ora kuat. Nek tahajud iya masih bisa. Ora kuat nek jam 09.00 wetenge wis kuyuk-kuyuk. Ada orang yang kalau puasa semangat, tapi kalau sholat tahajud biasa. Nah, ini juga disebutkan sedikit faedah saya bergeser dari tema yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu berkaitan dengan ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kecondongan. Ini juga disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kecondongan kepada saya, kepada Bapak Ibu semuanya, berbagai macam ibadah yang terkadang beda-beda kecondongannya. Saya bisa jadi dikasih kecondongan oleh Allah semangat baca buku, semangat zikir, tapi kalau puasa antep. Ada Bapak misalkan dikasih kecondongannya sregep poso, tapi nek sholat malam antep, sungkan. Ada yang dikasih kecondongan sholat malam, tapi kalau puasa sungkan. Ada yang dikasih kecondongan bloboh. Apa bloboh itu? Dermawan. Tapi kalau puasa tidak bisa. Ada yang dikasih puasa, tapi kalau masalah duit extra jos. Tahu extra jos ya? Gambarnya extra jos kan gegem. Maksudnya pelit. Ya, saya nggak dapat royalti loh ini. Ini bahasa bapak saya dulu. Mereka besok naik ke gede, ojo dedi koyo extra jos. Tapi extra jos. Nah delok bungkusnya extra jos, ngegem. Maksudnya pelit.
Ini macam-macam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kadang berbeda-beda kecondongan dalam masalah melakukan berbagai macam syariat agama. Apa faedahnya Bapak Ibu? Apa faedahnya Allah memberikan kita kecenderungan yang berbeda-beda ketika taat? Faedahnya adalah jangan karena kita sregep puasa kemudian memandang remeh orang yang tidak sregep puasa. Bisa jadi saya sregep puasa tapi dia bisa nangis kalau tiap malam dan kita nggak bisa nangis. Kan kita nggak tahu. Dan ini juga masalah akhlak. Kita dimudahkan oleh Allah datang kajian karena memang nek mengi kosong, nggak ada gawean, kerjanya isu. Tapi ada seseorang yang kerjanya harus malam, dodol sego goreng. Ada ikhwan dodol sego goreng, harusnya kan kerjanya malam. Kemudian karena dia nggak pernah datang kajian, kita singgung-singgung dia. Tapi anakku, kowe ngaji ora tahu, dunia terus yang dipikir. Nah, misalkan tuh, kita mudah sekali menjas orang lain. Padahal bisa jadi dia nunggu sego goreng, tapi karena belum ada yang hadir, pakai YouTube kajian ngaji, nggak ada yang tahu. Kita di kajian iya, tapi ternyata khusyuk ngantuk. Melek umpet hangat, melek mana? Iya Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dikasih kecondongan macam-macam oleh Allah yang berbeda-beda. Maka jangan pernah menjas orang lain ketika tidak melakukan seperti apa yang kita lakukan, karena bisa jadi dia di mata Allah lebih baik, lebih soleh, lebih luar biasa daripada kita semuanya. Saya lanjutkan. Si A tadi semangat kalau malam sholat tahajud dan siangnya puasa. Tapi ini malamnya sholat, siangnya puasa. Si B sholatnya enggak, puasanya juga enggak. Kita bicara sunnah ya, sholat tahajud enggak, puasa juga enggak. Tapi ternyata si B mendapatkan derajat di surga seperti derajatnya si A, walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tidak puasa. Si A tentu kalau penjenengan ditanya gimana nih derajatnya orang yang puasa siang hari, malamnya sholat tahajud, yo tinggi, derajatnya luar biasa. Tapi si B dia nggak puasa, dia nggak sholat tahajud, tapi derajatnya tinggi sama seperti derajatnya si A. Kenapa demikian? Innallah, karena akhlak mulia yang dia miliki. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau banyak menyampaikan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat duduknya dengan saya di hari kiamat, ahasinukum akhlaqo, adalah orang yang paling baik akhlaknya di tengah-tengah kalian semua. Jadi tema malam hari ini kita bicara tentang akhlak yang mulia. Nabi Muhammad banyak dalam hadis beliau, banyak orang-orang kafir yang masuk Islam bukan karena beliau berkhutbah, bukan karena beliau menyampaikan retorika ceramah, tapi karena akhlak yang mulia. Dan kita semua punya tugas yang sama, memberikan hidayah kepada orang ketika mereka semua nggak ngerti. Bedanya saya mungkin lewat hidayahnya kajian seperti ini, dan jenengan nggak bisa kajian seperti ini, tapi bisanya pakai akhlak. Masya Allah, sampean ngajine nang di bar ngaji yuk tambah sumringah kuwi wajahe, nyeneng ki didelok, ditambah ganteng, jenggotnya tambah lebat. Saya pak pengen melu ngaji, Masya Allah. Lah yang satu, sampean kejane ngajine nang ndi? Mulai ngaji ora sopo, ora nyopo, ora salam, pos ronda ora tau metu, bakwan yo ora metu, martabak yo ora metu. Sama tetangga juga pernah salam, wajahnya semakin mengerikan, bersengut. Nah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Nabi Muhammad ingat, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya.
Faman zada 'alaika fil khuluq zada 'alaika fid din. Siapa yang bertambah budi pekertinya, maka bertambah pula kualitas agama orang tersebut. Kalau kita bicara akhlak, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kalau kita bicara akhlak, maka tadi Bapak sudah menyebutkan berbagai macam istilah, ada sopan santun, ada murah senyum, ada apalagi suka menolong, apalagi akhlak, macam-macam. Kalau saya mungkin tanya panjenengan satu-satu di sini, coba sebutkan contoh akhlak yang baik, bisa semua ini. 1, suka menolong. 2, murah senyum. 3, rajin menabung. 4, tidak sombong. 5, semacam-macam nih, bisa semua insya Allah. Contoh akhlak yang baik. Nah kan berarti kalau kita bicara macam-macam contoh akhlak yang baik, ruang lingkupnya banyak. Kita sering dengar Nabi Muhammad mengatakan akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, ma min syai'in afqal fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan melebihi akhlak yang baik. Kemudian berbagai macam hadis-hadis yang bicara tentang masalah akhlak dan keutamaan masalah akhlak. Cuman pertanyaannya, akhlak yang seperti apa? Maka di sini di waktu yang singkat ini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, beliau menyampaikan dan menukil ucapan para ulama bahwa akhlak yang baik itu terkumpul pada 4 hadis. Akhlak yang baik itu terkumpul di 4 hadis. Makanya tema kajian malam hari ini adalah 4 pilar akhlak yang mulia, 4 pondasi akhlak yang mulia. Kalau seseorang punya 4 ini, maka dia punya akhlak yang mulia. Seseorang kalau nggak punya 4 akhlak ini, maka dia nggak punya akhlak yang mulia. Saya sebutkan sebentar, saya cari tulisan beliau. Beliau menukil diantaranya ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dan ulama-ulama yang lain. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, monggo silahkan teh hangat bisa diunjuk riyen terlebih dahulu, tidak apa-apa, sambil saya nyari tulisan beliau ini. Nah ini, naqal al-Hafidh Ibnu Rajab fi kitabih Jami'ul Ulum wal Hikam an Abi Muhammad ibn Abi Zaid al-Qayrawani Imamul Malikiyah fi zamani annahu qala jima'u adabil khair wa azimmatihi tatafarra' min 4 ahadith. Ibn Rajab menukil ucapan Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, seorang ulama dari madhab Maliki. Kalau Ibn Rajab ulama dari madhab Hambali. Syekh Abdul Razak yang menukil ucapan ini di kitab beliau. Jadi Syekh Abdul Razak membawakan ucapan Ibn Rajab, Syekh Abdul Razak membawakan ucapan Ibn Rajab, dan Ibn Rajab menukil ucapannya Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala. Apa yang beliau sampaikan? Jima'u adabil khair tatafarra' min 4 ahadith. Semua akhlak yang baik, semua adab yang baik itu terkumpul dan berpusat pada 4 hadis. Hari ini kita bicara 4 pilar akhlak yang baik versi hadis, dalam perspektif hadis, dalam perspektif itu dalam sisi hadis Nabi Muhammad. Nanti semoga pertemuan yang akan datang, semoga enggak izin lagi Pak Damsuki, kita ingin lihat satu ayat yang mengumpulkan semua akhlak mulia. Kalau di sini 4 hadis ini intinya akhlak mulia. Semua akhlak mulia, murah senyum, rajin menabung, nggak sombong, semuanya berdiri di atas 4 hadis ini. Dalam Al-Quran juga sama, ada satu ayat surat Al-A'raf ayat 199. Itu ayat ini kata para ulama, laisa fil Qur'ani ayatun mukhtasaratun ajma' lima karimil akhlaq min hadil ayat. Tidak ada satu ayat dalam Al-Quran yang lebih mengumpulkan semua sisi akhlak yang baik kecuali ayat tadi, surat Al-A'raf ayat 199. Bunyi ayatnya jenengan mungkin pernah dengar, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin.
Ada 3 poin, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Itu kata para ulama, laisa fil Qur'an ayatun ajma' lima karimil akhlaq min hadhil ayat. Tidak ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang lebih mengumpulkan sisi-sisi akhlak yang mulia melebihi ayat tadi. Padahal cuma 3 ayat, 3 sisi tok tuh. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Tapi bukan sekarang pembahasannya, kapan-kapan insyaallah taala. Sekarang kita lihat pilar akhlak mulia dalam perspektif hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhlak yang mulia semuanya terkumpul dan dibangun di atas 4 hadis ini. Sebelum saya sebutkan 4 hadis ini, saya ingin sampaikan ini ucapan Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan fahadhil ahaditsil arba'ah wa kulluha min ahaditsil arba'in Nawawi. Hadis 4 ini semuanya sebenarnya sudah ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Jenengan mungkin pernah dengar kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Jama'atil akhlaq wal adab wa jami'a ahaditsil akhlaq al-marwiyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhlaq. Kata beliau, hadis 4 hadis tadi ini berbicara dan mengumpulkan semua akhlak yang baik dalam semua hadis-hadis Nabi Muhammad yang berbicara tentang akhlak. Semua hadis Nabi Muhammad yang berbicara terkait masalah akhlak, roji'atun ila hadhil ahaditsil arba'ah, kembali berpusat berporos kepada 4 hadis ini. Wa hadza yufiduna, kata beliau, dan ini memberikan faedah kepada kita, anna man wuffiqa li fahmi hadhil ahadits wa tadbiqiha fa innahu yakunu qad ijtama'at fihi arkanul akhlaq wa a'midatuha. Maka siapa saja yang diberikan taufik oleh Allah untuk memahami 4 hadis ini, mengamalkan 4 hadis ini, maka seakan-akan dia telah mengumpulkan seluruh hadis akhlak yang Nabi Muhammad SAW sampaikan. Maka penting untuk kita membaca, mengerti 4 hadis tersebut, karena kita ingin punya akhlak yang baik. Terus akhlak yang baik seperti apa? Cukup lihat hadis ini. 4 hadis ini mengumpulkan semua hadis yang berkaitan tentang masalah akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita, kekasih kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah. Yang pertama, saya sebutkan hadisnya, saya sebutkan dulu 4-4-nya, habis itu baru saya sebutkan penjelasannya secara ringkas, semoga waktunya cukup. Yang pertama, hadis yang dimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini hadis pertama. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Berarti hadis ini berbicara tentang apa kira-kira kalau boleh dikasih judul? Hadisnya ini, judulnya apa berarti ini? Menjaga lisan. Nek bisa ngomong baik, monggo. Kalau tidak bisa, mingkem, ya, mulutmu harimaumu. Banyak bangsa yang akhirnya berperang disebabkan karena mulut. Banyak keluarga yang bertengkar disebabkan karena mulut. Nanti insya Allah kita akan sampaikan. Yang kedua, hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hadis ini akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa shahhahul Albani. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu
ma la ya'ni. Di antara baiknya kualitas Islam seorang, kita ingin tahu ini kualitas agama kita, agama Islam yang kita pegang ini baik apa enggak, lihat hadis ini. Kata beliau SAW, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Ini yang kedua. Kalau tadi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, judulnya menjaga lisan. Kalau yang kedua ini min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Kalau dikasih judul apa kira-kira judulnya yang tepat ini? Kalau saya mengatakan di sini al-bu'du 'anil fudul wa ma la ya'ni. Jangan suka kepo pada hal yang tidak ada manfaatnya. Nggak usah fudul. Kalau orang Arab klego, fudul paham sudah. Oh, cocok fudul. Jangan suka kepo urusan orang. Pingin ngerti urusan orang. Nanti kita insya Allah akan bahas. Yang ketiga, hadis yang ketiga adalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Wa hadzal hadits akhrajahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari. Beliau mengatakan pendek, la taghdab, jangan marah, ojo jengkelan, ojo nesunan. Marah kayaknya nesu sama marah sama enggak ya? Beda kayaknya. Nesu itu mungkin konotasinya nggak tahu sama apa enggak, wallahu taala alam. Pokoknya la taghdab artinya jangan marah, ojo jengkelan, ojo sitik-sitik nguntap. Yang ketiga itu. Yang keempat, sudah dengar ujian sampai jam berapa Pak Nusiki? 7 adzan, insyaallah kita lanjut sedikit. Yang keempat, al-mu'min la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin itu tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk orang lain seperti dia mencintai untuk dirinya. Nah, itu akhlak yang baik yang nomor 4, pilar yang keempat. Seorang mukmin itu adalah mencintai untuk orang lain, senang untuk orang lain apa yang dia senangi untuk dirinya. Apa berarti kalau judulnya di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala beliau mengatakan salamatus sadr, bersihnya hati. Adzan terlebih dahulu, setelah adzan kita lanjutkan. Semoga 4 ini bisa kita selesaikan walaupun tidak maksimal atau tidak semuanya dibahas secara totalitas. Wallahu taala alam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Monggo mungkin adzan terlebih dahulu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah, sedikit di waktu yang tersisa ini kita akan masuk beberapa rincian tentang 4 poin di atas. Sebenarnya kalau nggak usah dirinci jenengan sudah paham, tapi semoga tambahan ini semakin memantapkan kita tentang bagaimana pentingnya memiliki 4 akhlak tersebut. Pertama tadi menjaga lisan. Kita semua ingin istiqomah Bapak Ibu. Kita semua ingin istiqomah. Hari ini kita dikasih oleh Allah nikmat iman tanpa kita minta. Sadari bahwa jenengan dikasih nikmat iman dan jenengan gak minta sama Allah. Jenengan dilahirkan oleh Allah sudah dalam keadaan muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kemudian kedua bapaknya
yuhawidanihi thumma yunassiranihi au yumajjisanihi. Bapaknya yang menjadikan Yahudi, bapaknya yang menjadikan Nasrani, bapaknya yang menjadikan Majusi. Alhamdulillah bapak kita Muslim, sehingga kita lahir dalam keadaan Muslim tanpa kita minta. Kemudian kita tumbuh dewasa dalam keadaan Muslim tanpa kita minta sama Allah. Dan sampai sekarang kita pun masih Muslim tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tinggal minta satu sama kita semua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadari bahwa nikmat ini besar, luar biasa. Di saat yang sama panjenengan sekarang Muslim, di saat yang sama di luar sana banyak orang yang terlahir di lingkungan non Muslim sehingga dewasa menjadi non Muslim, kemudian besar jadi non Muslim, mati dalam keadaan non Muslim, dan dia masuk ke dalam neraka. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Innad dina indallahil Islam. Jenengan lahir sudah Muslim, besar Muslim, sekarang Muslim, tinggal mati bisa Muslim apa enggak, itu aja PR-nya. Dan berarti istiqomah itu penting. Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengatakan, syayyabatni surat Hud. Kata beliau SAW, surat Hud itu menjadikan rambut saya ubanan. Surat Hud itu menjadikan rambut beliau uban. Biasanya Bapak Ibu, orang ubanan selain faktor kira-kira faktor apa? Monggo yang sekarang sudah ubanan, yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam menuju dunia putih. Kebutuhan, faktor kebutuhan, faktor pikiran, faktor dapur, dan faktor-faktor lainnya. Intinya faktor pikiran, mbuh mikiri dapur, mbuh mikiri sekolah, mbuh mikiri macam-macam. Faktor pikiran selain selain faktor tua. Nabi Muhammad mengatakan syayyabatni surat Hud. Surat Hud itu menjadikan saya ubanan. Tapi uban Nabi Muhammad siti 20 uban saja. Jenengan sudah minta tolong sama anak satu uban 100 perak le yo ora entek Pak. Tambah akeh bae seutuh. Nabi Muhammad hanya 20 saja. Disebutkan riwayat demikian. Kata beliau SAW, yang menjadikan beliau ubanan itu adalah surat Hud. Ternyata di dalam surat Hud itu, kata para ulama, ada sebuah ayat yang itu menurut para ulama yang menjadikan Nabi Muhammad itu ubanan. Karena beratnya ayat ini, beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Wahai Muhammad, istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Berarti bagi Nabi Muhammad istiqomah itu sesuatu yang sangat berat, apalagi bagi kita. Jadi istiqomah itu berat. Kalau istiqomah itu enggak berat, minimal Allah tidak mengingatkan kita sepekan sekali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu diingatkan terus minimal sekali pas Jumatan. Itu pun kalau dengar, kalau nggak ngantuk. Istiqomah itu berat. Yang penak istirahat. Pak, istiqomah itu berat. Lihat, Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik dan hadisnya Hasan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu. Iman seorang hamba tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah. Wala yastaqimu qalbu abdin hatta yastaqima lisanuhu. Dan hati seorang hamba tidak bisa istiqomah sampai lisannya istiqomah. Berarti lihat nih, iman seorang hamba nggak bisa istiqomah sampai hatinya istiqomah. Hati tidak bisa istiqomah sampai lisan istiqomah. Berarti istiqomahnya lisan ini menjadi penentu istiqomahnya hati. Habis hati apa tadi? Saya ulangi nih. Iman tidak akan istiqomah sampai hati jadi istiqomah. Hati tidak bisa istiqomah sampai lisan
istiqomah. Berarti istiqomahnya lisan menjadi penentu istiqomahnya iman. Kita pingin iman kita istiqomah, berarti poin pentingnya menjaga lisan agar juga bisa istiqomah. Nabi Muhammad SAW beliau mengabarkan bahwa setiap pagi idza asbaha ibnu Adam, sesungguhnya anak Adam itu tiap pagi, fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan, sesungguhnya semua anggota badan ini semua menyudutkan lisan. Menyudutkan itu nyorot kepada lisan. Mata ini nyorot lisan, telinga ini nyorot lisan, kemudian tangan ini nyorot lisan, kaki nyorot lisan, semuanya menyoroti lisan. Fatakul, dan semua anggota tubuh mengatakan kepada lisan ini. Kita nggak ngerti aja, tapi semua anggota tubuh, kata Nabi Muhammad, tiap pagi itu mengatakan kepada lisan sambil memojokkan lisan. Apa yang dikatakan oleh anggota tubuh tadi? Ittaqillaha fina, wahai lisan, bertakwalah kamu kepada Allah terhadap kami. Hati-hati, hati itu loh. Fa innama nahnu bika, karena kami ini semuanya tergantung Anda. Karena kami ini semuanya tergantung Anda. Mata ini tergantung Anda, telinga ini tergantung Anda, kaki ini tergantung Anda, semua kami tergantung Anda. Fa in istaqamta istaqamna wa ini wajadta wajadna. Kalau kamu lempeng, kita semua lempeng. Kalau kamu melengkok, kita semua jadi melengkok. Cukup hadis ini Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Tadi hadis pertama yang menjadikan betapa pentingnya lisan. Karena lisan itu menjadi penyebab kita bisa istiqomah. Karena istiqomahnya iman, tidak bisa istiqomah kecuali dengan hati istiqomah. Hati istiqomah tergantung dengan lisan yang istiqomah. Berarti lisan itu menjadi penentu istiqomahnya hati. Saya sebutkan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Selain hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi Muhammad mengatakan, ditanya oleh seorang sahabat Nabi Muhammad namanya Mu'adz ibn Jabal kalau nggak salah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni ilal jannah wa yub'iduni anin nar. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tunjukkan kepada aku satu amalan yang bisa menjadikan aku masuk surga dan menjadikan aku terbebas dari neraka. Apa kata Rasulullah? Soalmu antep wahai Mu'adz. Innahu la'azim, sesungguhnya soalmu berat tapi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, biar mudah, pendek, hemat, Nabi Muhammad menjawab dengan 5 rukun Islam. Berarti ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang bisa masukkan aku ke surga, menjauhkan aku dari api neraka. Beliau menjawab dengan 5 rukun Islam. Itulah rukun Islam, insya Allah dengan apal. Kemudian Nabi Muhammad giliran yang nanya, sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi abwabil khairi, wahai Mu'adz, maukah aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Bala ya Rasulullah, tentu. Apa itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyebutkan berbagai macam pintu kebaikan. Di antaranya sholat tahajud, di antaranya sedekah, di antaranya puasa sunnah, kemudian di antaranya jihad. Berarti kalau boleh saya sebutkan berapa amalan yang disebutkan Nabi Muhammad di situ hadis itu? Tadi 5 ditambah 4. Berarti total ada 9. Rukun Islam ditambah sholat tahajud, tambah sholat sunnah, ditambah jihad, ditambah sedekah. Itu ringkasnya saja, karena saya nggak bacakan hadisnya panjang. 9. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli, wahai Mu'adz, maukah engkau aku tunjukkan satu hal yang bisa menjaga itu semuanya, yang bisa menjaga kualitas rukun Islammu, yang bisa menjaga 4 tadi, berarti menjaga 9 hal tadi. Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Apa itu? Nabi Muhammad tidak mengatakan jaga lisanmu, tapi Nabi Muhammad kufa alaika hadza, jaga inimu. Ini faedah luar biasa Bapak Ibu. Anggap saja saya bilang jaga lisan panjenengan nggih Bapak Ibu, jenengan yang lagi ngantuk tetap kayak gini. Nggih tat, nggih. Masih fokus dengan ngantuknya. Tapi kalau saya bilang Bapak Ibu jaga niki panjenengan nggih, kira-kira yang lagi gini langsung gimana? Niki apa jadi?
Apa satu hal yang menjadikan orang yang diajak ngobrol itu akhirnya fokus. Kalau saya bilang jaga lisan jenengan nggih Bapak Ibu, nggih tat, nggih sambil tapi kalau Bapak Ibu tolong jaga niki panjenengan nggih, jenengan langsung apa itu? Oh, ternyata ustadznya sambil pegang bibir. Oh, berarti jaga mulut. Lihat itu Nabi Muhammad SAW. Saking pentingnya menjaga lisan, beliau bukan hanya sekedar bilang saja, tapi beliau menjadikan orang yang diajak ngomong yaitu Mu'adz bin Jabal benar-benar memperhatikan. Karena kalau hanya mengatakan jaga lisanmu, ini ada secercah celah Mu'adz tidak memperhatikan. Tapi kalau Nabi Muhammad mengatakan jaga inimu, oh iya. Lihat ini bagaimana seni komunikasi yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Lihat ini 5 rukun Islam, kemudian 4 amal tadi itu semuanya terjaga jika ini dijaga. Satu hadis Nabi Muhammad didatangi oleh seorang wanita, ya Rasulullah, fulana itu kalau sholat masya Allah, kalau puasa masya Allah, tapi kalau ngomong innalillah, pedes, nyelekit, jeru. Nabi Muhammad tidak lihat sholatnya, Nabi Muhammad tidak lihat puasanya, Nabi Muhammad langsung mengatakan hiya finnar, dia tempatnya di neraka. Nggak lihat sholat, nggak lihat puasa, yang dilihat ininya. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, jadi seorang muslim sebelum ngomong ditimbang. Kalau baik silahkan diomongkan, kalau nggak baik nggak usah diomongkan. Kira-kira omongan saya menjadikan orang tersinggung apa enggak ya? Kalau enggak silahkan, enggak apa-apa. Kalau kira-kira bikin orang tersinggung, diem, nggak usah ngomong. Kalau ternyata masih ragu, bagus enggak ya? Bagus enggak ya? Diem. Kata para ulama, seorang mukmin lisannya dibalik hatinya. Tapi kalau seorang munafik lisannya di depan hatinya. Bagus itu ucapannya. Orang mukmin itu lisannya di belakang hatinya. Berarti sebelum lisan ini bergerak, yang lihat dulu adalah hati. Nek apik diomong, kalau nggak apik nggak usah diomong. Kalau orang munafik lisannya di depan, hatinya yang di belakang. Sing penting ngomong, buri keri urusan. Orangnya jengkel apa jengkel, gampang tinggal njaluk ngapuro. Yo nek di ngapuro. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, itu yang pertama, jaga lisan. Hati-hati, istiqomahnya iman kita tergantung dengan istiqomahnya lisan. Kemudian yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang adalah dia tidak usah ikut campur urusan orang lain. Ini pelajaran dan ini akhlak yang sangat mulia. Terkadang Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah fakta yang saya rasakan sendiri, menjenengan boleh setuju, boleh tidak setuju. Terkadang ketidaktahuan kita dengan urusan orang lain itu malah menjadikan hidup kita lebih tentrem. Dan terkadang karena kita ingin tahu dan kepo urusan orang lain, setelah kita tahu, sudah komat berarti Pak? Ya tidak apa-apa. Lanjut. Terkadang ketidaktahuan kita dengan urusan orang lain itu malah menjadikan hidup kita tentrem. Kita masih bisa senyum sama, saya masih bisa senyum sama Pak Damsuki, senang ketemu, masya Allah, bakhair, sehat-sehat, nggak ada masalah. Tapi terkadang bisa jadi karena kita ingin tahu urusan orang, kemudian akhirnya kita tahu apa yang terjadi, ternyata malah menjadikan kita akhirnya hidupnya terasa, ya Allah jebule Pak Damsuki ngomongnya aku atau ngisi kajian, saya ingin tahu janjinya Pak Damsuki jengkel porsi karo aku. Tadinya nggak pingin tahu, aman Pak Damsuki masih bisa guyonan kayak gini pengajian. Habis itu setelah selesai saya bertanya Pak Rahman, Pak Damsuki kira-kira marah nggak sama saya ya? Saya Ahad kemarin nggak ngisi, Ahad kemarin. Iya tat, jengkelnya nemen tat kalau sampai. Ya Allah, habis itu saya lewat ketemu Pak Damsuki, mungkin wajahnya sudah. Ya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, la tas'alu an asya, in tubdalakum tasukum. Jangan pernah cari-cari tahu urusan yang kamu nggak perlu tahu. Bisa jadi kalau kamu tahu malah menjadikan engkau malah nggak nyaman. Para ulama mengatakan, man sa'ala
ini bagus ini ucapannya. Man sa'ala amma la ya'ni sami'a ma la yurdi. Kuat bagus. Biasanya jangan kalau dapat kuat-kuat kan tulis status nih, boleh tulis status boleh nih. Man sa'ala amma la ya'ni sami'a ma la yurdi. Siapa yang pingin tahu sesuatu yang enggak ada manfaatnya, nanya-nanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya, pasti dia akan mendengar sesuatu yang menyakitkan hatinya. Aman, terus nggak ngerti apa-apa, nikmat gitu loh. Nggak ngerti sesuatu di luar sana, nikmat. Tapi setelah kita pingin tahu, janjane dia ngomongin saya nggak sih? Janjane dia ngomongin saya nggak sih? Pengen ngerti, dong ngerti, gelo. Kok pijar ngomongnya aku? Oh, ya Allah, kenapa sih? Jangan ya sudah selesai sudah. Dia mau ngomongin jenengan ya monggo, dia nggak mau ngomongin jenengan ya tidak masalah. Kalau kita nggak ngerti sesuatu itu malah nyaman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Kata Ustadz Firanda hafizahullah taala, beliau mengatakan bagus saya sering sampaikan di beberapa tempat, kebahagiaan di zaman sekarang itu diantara jangan banyak baca status orang lain. Status WhatsApp, story itu ciri orang yang pingin bahagia di zaman sekarang nggak usah kebanyakan scroll baca status orang. Kenapa demikian? Terkadang kita sendiri yang baper. Lah kok pas ke apa gua aku boyo statusnya ya. Contoh nih, saya isi kajian ini juga di Seragi, saya contohkan dengan contoh yang sama saya sebutkan di sini. Saya masih rapat sama teman-teman guru misalkan di kantor. Ada satu guru yang berpendapat, pendapatnya seperti ini. Yang namanya rapat, kadang pendapat diterima, ditolak hal yang biasa. Mohon maaf, jenengan usulnya seperti ini kurang tepat dari sisi ini, sisi ini, sisi ini. Jadi mohon maaf, usulan jenengan saya belum bisa terima. Nggak apa-apa, oke. Dianya sih depan saya senyum-senyum. Pulang ke rumah malam-malam saya habis kajian, misal lo ya, nggak temenan lo nih. Ya, temenan misal ya. Saya baca-baca status. Orang itu nulis status. Tulisannya hanya mementingkan diri sendiri. Aduh, opong aku popriki? Ya, yang tadinya mungkin karena seperti itu, keesokan harinya ketemu orang itu canggung atau gak canggung kira-kira? Canggung mesti. Ayo kesampean mungkin tulis mbakku, walaupun gak terucap, tapi akhirnya senyum pahit, salaman atis. Pas rapat lagi nggak enak kalau nolak pendapatnya dia. Lihat itu. Akhirnya kebahagiaan kita terenggut sendiri karena kita sering membaca status. Dan sering saya sendiri kadang kalau mau tidur nggak bisa tidur, padahal masih jam 9, jam 10 misalkan istri pergi sama orang tuanya masih pergi misalkan, kemudian saya di rumah sendiri baca HP jam 10 belum bisa tidur, kemudian buka HP scroll status gini tak padahal nih bawah atas bawah juk jam 12. Ya Allah, ternyata habis waktunya untuk yang hal-hal demikian. Ditambah kalau baca statusnya yang tadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, baiknya Islam seorang hamba itu sudahlah, nggak usah ngurusi hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Orang tua dulu, bapak saya dulu pernah mengatakan, om saya pernah mengatakan, ora usah ngurusi sesuatu sing ora iso diliwet. Buyune kering jenengan iki, Pak. Nggak usah durusi sesuatu yang ora bisa diliwet. Maksudnya sesuatu yang nggak ada manfaatnya nggak usah durusi. Diliwet itu dimasak gitu ya. Sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat untuk kita, contohnya makan tadi, sudah nggak usah diurusi. Dia mau ngomong A, mau ngomong B, ingat hadis Nabi Muhammad, min husni islamil mar'i tarkuhu malah yakni. Di antara baik kualitas Islam seseorang itu tidak ngurusi sesuatu yang tidak ada manfaatnya di dunia ataupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, apa tadi? La taghdab. Jangan marah. Kenapa? Hadis ini menjadi pilar akhlak yang mulia. Saya ingin sebutkan ucapan seorang ulama rahimahullahu taala, mereka mengatakan al-ghadab awwaluhu junun wa akhiruhu nadam.
Ghadab, marah itu awalnya kegilaan. Kegilaan itu, orang gila kan orang yang tidak bisa mengontrol dirinya. Sama seperti orang gila. Orang gila itu nggak bisa ngontrol dirinya sendiri. Apalagi kalau marah, orang marah itu nggak bisa ngontrol dirinya sendiri sebagaimana orang gila. Kalau sudah marah, apalagi marahnya yang luar biasa, itu kadang nggak bisa ngontrol. Ngomongnya apa nggak bisa ngontrol, tangannya plak-plak seperti apa nggak bisa ngontrol. Itu seperti itu awalnya. Habis itu kalau sudah redam emosinya, sudah redam amarahnya, wa akhiruhu nadam, akhirnya nyesal. Marah sama anak, plak plek, adem. Apa yang terjadi? Diambungi anaknya. Ya Allah, le, ngapurone le. Tapi ngambunya kalau anak sudah tidur. Mungkin malu sih soalnya. Jaim minta maaf sama anak. Ya Allah, le, nyesel bapak le. Lihat ini, marah itu kata para ulama, al-ghadab miftah kulli syarr. Marah yang diluapkan itu adalah kunci semua kejelekan. Semua kejelekan itu lewatnya marah. Makanya syaitan menjadikan marah ini sangat senang sekali, karena dengan marah semua kejelekan bisa masuk. Ngomong tidak bisa terkontrol, kemudian kalau mukul tangan juga nggak bisa terkontrol. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi bapak-bapak yang suka marah, saya sebutkan hadis Nabi Muhammad, insya Allah semoga dengan dengar hadis ini panjenengan tobat nggak suka marah-marah. Tapi giliran istri jenengan yang marah-marah. Rasulullah SAW bersabda, man kadzuma ghaidhan wa huwa qadirun alaih. Barang siapa yang marah dan dia mampu meluapkannya. Ada orang marah tapi nggak bisa meluapkan. Ada orang marah, gemes, tapi nggak bisa meluapkan karena mungkin nggak enak, segen dan seterusnya. Tapi ada orang yang marah dan dia mampu meluapkannya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Allah Subhanahu wa taala akan panggil orang tadi ala ru'usil khalaik, di hadapan seluruh makhluknya kelak di hari kiamat. Misalkan saya bisa marah dan saya mampu meluapkannya, saya dipanggil sama Allah Ta'ala di hadapan seluruh makhluk Allah. Dipanggil untuk apa? Dipuji. Kita ini kalau dipuji di hadapan banyak orang senangnya minta ampun. Ini dipuji oleh Allah di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini hambaku fulan, dulu dia marah tapi dia mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk meluapkan amarahnya. Dipuji oleh Allah. Habis itu diapain? Oleh Allah disuruh milih bidadari sing paling, silahkan diisi sendiri, sing paling wayu, cantik, jos, luar biasa, untuk digendeng dan dibawa masuk ke dalam surga. Jangan kalau lagi marah sama istri, kan suami bisa meluapkannya itu. Ono bidadari, tenang. Makanya tadi saya bilang jenengan bisa meluap, bisa menahan amarah, tapi habis itu istri jenengan yang marah-marah. Dengaran Pak, sampean kok nggak pernah marah? Oh, habis dengar kajian ini malam Senin ini, istri jenengan yang giliran marah. Priye carane biar jenengan tambah marah, nggak dapat bidadari gitu. Ya Allah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, lihat ini, pahalanya besar. Allah siapkan surga, Allah siapkan bidadari, dan Allah puji di hadapan seluruh makhluknya. Berarti ini menunjukkan bahwasanya marah dan menahan amarah itu bukan perkara yang mudah. Apalagi orang yang memang sudah terbiasa hidup temperamen, hidup di lingkungan orang-orang yang membentak, itu sudah hal yang wajar. Berat bagi orang seperti ini. Tapi bagi orang mungkin wataknya lemah lembut, nggak mudah marah, mungkin gampang. Ada orang-orang yang memang wataknya temperamen, senggol sedikit aja langsung marah. Lah ini, ingat hadis ini luar biasa, dan ini menjadi pilar akhlak yang mulia. Dan yang terakhir, wallahu taala alam, adalah selamat bersihnya hati seorang hamba, menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad memberikan 3 wasiat. Wasiat ini jami'un mani, wasiat yang komplit, komprehensif. Beliau mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Ini berarti akhlak kita kepada siapa? Kepada Allah, ya. Yang kedua, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha,
dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Ini akhlak terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bihuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Seperti apa mempergauli manusia dengan akhlak yang baik? Kata para ulama, ini penting nih. Amilin nas bima tuhibbu an tu'amal bi. Pergaulilah manusia dengan cara yang kamu senang dipergauli dengannya. Itu intinya. Akhlak yang baik itu seperti apa? Akhlak yang baik adalah engkau mempergauli manusia dengan cara dan yang engkau sendiri senang kalau dipergauli dengan cara seperti itu. Kalau kita nggak senang dibentak, maka kita jangan bentak. Kalau kita senang disenyumi oleh orang, maka kita juga perlu senyum. Kalau kita senang dibantu oleh orang, maka kita juga harusnya membantu. Seperti itu sudah, itu selesai perkara. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan yang seperti ini menjadi penyempurna iman seorang hamba. Karena Nabi Muhammad mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seseorang itu tidak sempurna imannya sampai dia menyukai untuk saudaranya seperti dia menyukai untuk dirinya sendiri. Dan hadis ini juga mengajarkan agar kita tidak memiliki sikap ananisme. Ananisme itu ana, akuisme, aku, sayaisme, saya, atau bahasa kitanya egois. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga 4 hadis ini menjadi empat hadis yang kita maksimalkan untuk kita lakukan, sehingga kalau kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengerjakan hadis ini, kita pun diberikan oleh Allah akhlak yang mulia. Dan pada pertemuan yang akan datang insya Allah kita bahas satu ayat yang itu menjadi ayat yang mengumpulkan semua sisi-sisi akhlak yang mulia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.